Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, balik lagi di Angpot Podcast. Nah, pada episode kali ini kita episode baru untuk Tadabbur Alam. Kita menjelajah ke suatu tempat dengan nama Jerry, jelajah misteri. Nah, nanti kita bakal lihat ada apa aja di lingkungan alam. Sekarang ini kita sedang berada di Gunung Manglayang, Batu Kuda. Gunung Manglayang, Batu Kuda. Tentunya dari Angpot kita masih kedatangan tamu Kakanda Koswara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh mungkin di Sapa Kakanda mah. Kang Kos. Terserah. Kakanda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat teman-teman Jerry semuanya. Jelajah misteri. Jelajah misteri. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih bisa bersilaturahmi ini. Oke teman-teman, nanti kita bakal langsung jalan. Nah, sejarahnya dari Batu Kuda ini gimana nih, Asyem? Ya, jadi sejarahnya kemungkinan kalau kita dari baca dari beberapa sumber ya, ini tuh Batu Kuda itu sebenarnya tapak tilas dari zaman para Islam datang ke daerah sini ya. Jadi ada satu kuda yang dimiliki sama raja sama permaisurinya itu terprosok ya. Iya, jadi kudanya itu bentuknya seperti Pegasus ya. Kalau misalkan Ada sayapnya. Iya, ada sayapnya. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu jatuh, terperangkap di dalam lumpur. Pada saat proses terperangkap di dalam lumpur itu ternyata si kudanya itu nggak bisa sampai keluar dari lumpurnya. Jadi cuma bisa setengah badan. Pegasus. Kalau kita bilang tuh mungkin di istilah budaya kita itu adalah kuda sembrani ya. Kuda sembrani itu. Jadi akhirnya yang menyerupai jadi seolah kayak kuda menyerupai batu gitu ya. Iya, batunya berbentuk kuda. Batunya berbentuk kuda ya. Dan posisinya ada di sebelah mana? Nah, harusnya ada di atas nih, tapi Masih kita di atas sambil kita sambil jalan aja, sambil silaturahmi, sambil tadabbur alam. Yuk kita cek. Bismillah. Yuk guys. Kok guys? Ini asa tadi sampai mana? Tadi sampai sini ya. Nah, kita tadi di sini. Di mana? Tadi kita sempat ngecek lokasi dulu tadi bareng-bareng. Terus sempat ada cerita juga sih nanti dari Kang Koswara, nanti kita bakal dengerin juga. Di atas aja ya. Para sahabat Jerry. Ya. Dan di sini juga nggak cuma buat ini ya, jelajah misteri ya. Bisa ada yang buat camping ya. Buat wisata bagus buat banget. Wisata juga ya. Tempatnya itu bagus. Terus memang alamnya. Masih camping ground kali ya ini ya. Daerah camping ground ini. Yuk. Hati-hati karena jalan cukup gelombang dan gak rata. Kita kemana berarti nih? Bukan Kang Kos. Gak rata lagi ya. Ini mah emang spesialis nanjak. Kalau kata Sunda mah. Kita mungkin di sini aja dulu nih. Di mana? Nah, yuk, biar lebih enak. Kasihan soalnya yang di belakang, biar nggak mepet-mepet. Kita coba naik, hati-hati licin. Jadi ini kurang lebih hampir jam 10. Ya. Kita coba silaturahmi ke sini. Barangkali ada yang bisa kita ambil hikmahnya atau kita dapat cerita apa di sini. Ini karena perdana ya Pak? Perdana. Perdana kita kebetulan dari Abah Koswara. Kita coba tadabbur alam. Masukkan. Kalau sepintas ya, kalau sepintas saya lihat di sini memang kayak ya ala kadarnya cuma hanya pepohonan. Cuman kalau untuk orang-orang yang di situ ada mungkin setidaknya agak sedikit peka tentang hal gaib. Di situ mungkin ada cahaya atau tembusan kota ya? Mana? Apa mata saya? Yang mana? Di sini. Oh, kayak ini. Oh, pelang. Pelang itu cuma pelang. Bukan. Pantulan berarti kena pantulan. Gimana? Di atas. Ya, mungkin agak ke atas lagi ya. Nah, sedikit aja. Kita coba naik lagi. Cuaca lumayan dingin. Terus ada terdengar juga suara air kalau teman-teman dengar mungkin di kamera. Dan cuacanya pas ya, mungkin kemarin malam sudah hujan deras. Cuacanya alhamdulillah pas episode 1 Jerry ini nggak hujan gitu. Kita susah jalannya ya, sambil nyender-nyender kayak kejep. Nah, udah di sini aja dulu. Kang Kos gimana nih?
Ya baru tadi kita sempat udah ngejelajah di awal dulu, sampai cek lokasi dulu, terus sampai saat ini sekarang kita turun langsung. Yang dirasain mungkin gimana nih? Dari Eza dulu. Asep. Oh, Asep. Eza ini kayak channel sebelah. Eza. Soalnya mirip. Yang saya rasain tadi sih ada mohon maaf sebelumnya, memang tadi kita sempat survei dulu ya, rame-rame di sini. Tadi saya melintas. Minta izin ya? Ya, sekilas melintas ada seorang perempuan dari sini. Ini kan di sini tadi ada gang nih. Nah, ke bawah nih ke jalan air. Sorry, ini gegerjedan gini. Nah, gegerjedan. Ke bawah nih. Ini tadi perempuannya di sini nih. Ke sini nih, tapi naiknya ke sini. Nah, ini maksudnya apa bentuk? Itu berbentuk manusia. Berbentuk manusia, cuman mungkin istilah kata kalau kita bilang itu horin ya, jin horin, gitu dia minta tolong. Tapi wallahu alam, entah tahu nih mitosnya apakah dulunya di sini pernah sempat ada yang kecelakaan atau gimana, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti itu yang saya tadi rasain itu adalah jin horin, karena dia sempat kayak minta sekilas kayak minta tolong gitu. Makanya tadi saya sempat langsung hadiah lah kalau kita bilang, minta izin dulu ke ke makhluk gaib yang ada di sini. Ini nggak tahu kenapa tiba. Ya benar. Mungkin bisa kameramen bisa dulu saya. Langsung kerasa. Ya sekarang lagi diem Om. Ya, jadi terus barusan di sini ada suara nih. Nggak tahu nih. Nah. Ini padahal masih jam 10 malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rijalul Gaib, saya Bulwaya hadir. Bentar, kita coba cek dulu kamera ke sini. Saya tadi lihat ada suara. Yuk bisa ikut. Bisa ikut kameramen. Ada cahaya tadi nggak? Lihat nggak? Ada yang lihat nggak di sini? Iya. Tadi. Kalau saya sih nggak lihat. Kebetulan saya juga belum lihat. Oh nggak lihat. Tadi saya melihat ada cahaya kayak apa? Disenterin aja, senternya tetap full aja. Oke. Nyalain aja terus Om. Nah di sini. Ditin lagi. Kayak apa kalau kita bilang tuh cika-cika ya? Cika-cika atau klip. Kica-kica ya? Iya. Koko apa namanya? Kumbang apa? Kumbang. Yang gitu. apa ya namanya ya? Nah, sebentar. Tuh lihat. Itu cahaya apa itu? Oh iya. Oh iya. Alhamdulillah. Itu cahaya apa coba? Itu tower apa? Pernah gak ke kamera? Apa ini sebatas tower? Tower? Oh ini bukan. Ini bukan. Gerak-gerak terus. Oh iya. Oh mata itu Om. Ini mata. Mata hewan. Ini mata. Oh iya benar. Ini mata. Oh tadi itu yang kameramen mungkin bisa kelihatan. Sebentar. Kelihatan gak Om? Hilang? Enggak, mundur dulu aja. Masih ada. Ini Jadi Kang Kos lagi coba komunikasi dengan apa yang coba kita lihat. Ini tadi masih belum. Saya pastiin, kita harus pastiin dulu ya. Belum maksudnya clear. ini apakah memang dari tower atau memang lampu dari mata hewan gitu. Nah itu. Karena kita biar nggak ada gimmick, ini memang clear biar kita lihat langsung kayak gitu. Gimana Kang Kos? Hilang? Ini kayaknya bukan deh. Ini kayaknya agak sedikit apa mata hewan? Bukan. Ini kayaknya hewan deh. Mata hewan ya? Ini soalnya jauh. Oh iya benar-benar. Ini mata hewan. Kalau dari Kang Kos sendiri nggak ngerasain apa-apa? Belum untuk sejauh ini belum ada interaksi. Asep lumayan ini ya. Ya paling dari tadi sih yang cewek yang tadi Kang yang tadi diam di sana tuh, sekarang dari tadi diam terus tuh, duduk di situ buat pinjem. Oh ada di sini. Nah, oh gitu. Ini nih. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini nih. Gimana ya? Coba ajak interaksi aja. Kalau dilihatin ya, posisinya kayak duduk gini. Nah, kayak duduk gini. Dia itu Asep posisinya dia pakai baju atau seperti apa bentuknya? Kalau kayak gini mah kayaknya jatuh dari ini gitu ya. Jatuh dari jurang ya? Kayak jatuh dari jurang. Bajunya mah ada, cuman ya kembang camping. Jadi kalau dari gitu. Angpot ini memang kalau jujurnya memang saya nggak bisa ngelihat apa-apa di sini, masih ngelihat ya normal aja gitu. Mungkin Wadika juga sama, cuma memang Kang Kos sama Asep mungkin ada kelebihan khusus kayak gitu. Kembali ke cahaya yang tadi Pak Tommy, sekarang hilang. Hilang ya. Kalau lampu dia nggak mungkin. Itu tadi awalnya 2 Asep ya? Itu jangan pada takut ya. Awalnya 2 ya? Tenang aja. Tenang, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting kita jaga etika dan tata rama gitu.
Ya memang niat kita kesini pun silaturahmi ya, ada beralam dan nggak ada rencana mau ganggu gimana. Sekarang dari Kang Kos sendiri sama Asep lebih kalau ngerasain ya di sini tuh kerasanya lebih apa sih? Kalau mungkin yang punya lebih sensitivitas lebih mungkin berasanya lebih gimana sih tentang di area ini gitu. Sedikit mungkin karena di sini dulunya memang ada seorang yang bisa disebut petapa ya, atau petapa yang saya rasakan di sini sih energi kalau kita bilang tuh positif ya, cuman mungkin ada beberapa oknum juga karena kan mereka pun sama lah kayak kita gitu, ada yang baik jahat, ada yang baiknya gitu, tapi insya Allah ini positif. Cuman tadi saya jelas kayak ada tadi kan awalnya cahaya di sana ya, terus pindah ke sana dan alhasil tadi ke sana lagi pindah, tapi itu kayak semacam gumpalan protek mungkin di atas sana ada tempat yang memang bisa disebut kalau kita bilang itu buat untuk bertapa ya, ataupun riadoh ya kalau kita bilang semedi gitu. Tapi di sana tadi posisinya. Tapi sebenarnya kalau memang untuk ini kan memang tempat wisata ya, karena memang ini hari biasa dan emang sepi nih, cuma tim kita doang nih yang datang ke sini. Mungkin kalau di weekend rame nggak bakal terlalu berasa kayaknya. Ini camping ground sih karena ada banyak hawa manusia di sini, jadi rasanya positifnya makin gede. Makanya hal-hal yang kayak gitu berkurang sih. Ya, biasanya tempat itu gimana kita bawaannya gitu Pak. Ketika kita dibawanya untuk positif, insya Allah halnya positif juga. Tapi ketika dibawa negatif ya pasti ada ya. Makanya tadi saya katakan ini ada yang positif sama yang negatif, yaitu hal lumrah nih sebenarnya gitu kan, yang namanya lokasi apalagi di alam terbuka seperti ini. Mungkin Wadika nggak hanya di alam terbuka aja ya, di rumah pun kalau memang berhubungan dengan goib ya pasti ada lah ya. Benar. Dan ini yang saya bingung tuh ya, saya itu dari tadi bulu saya tuh nggak pernah turun. Selalu kerasa yang itu wajar ya mungkin karena memang pertama kali ya saya ikut begini. Bisa jadi yang pertama kali dan yang keduanya kita mungkin agak sedikit posisinya kan kita langsung terjun ke lapangan. Iya benar. Tapi tadi memang sebelum kita terjun langsung ke sini, Kang Kos sudah sedikit ngasih doa Kang Kos ya. Insyaallah. Di sini kita minta izin lah bahasanya. Dengan ya penunggu atau yang ada makhluk di sini lah kayak gitu. Nah sekarang kita mau kemana lagi nih Kang Kos kira-kira yang mungkin dilihat energinya cukup kuat gitu? Kalau saya ya saran sih sebenarnya lebih enak ke air terjun, karena itu air terjun atau kayaknya sungai ya? Itu sumber air ya? Kayak sungai sih. Sungai. Nah biasanya makhluk tak kasat mata yang pastinya itu lebih ke, mohon maaf ya, itu lebih ke bangsa yang memang kata bilang tuh bahasa ada ilmunya lah. Iya, tingkat lebih ke siluman kalau kita bilang. Wallahu alam tadi saya juga ada sedikit kayak bukan cahaya tapi itu? Yang ambul-ambulan itu apa sih namanya? Asap atau? Bukan asap, tapi lebih ke yang kecil-kecil tuh. Aduh saya lupa lagi namanya. Kunang-kunang. Bukan. Bukan Protek. Kalau Protek itu kan asap ya. Vortex. Iya, Vortex. Biasanya tuh kalau warna biru gitu lebih dominannya ke yang saya dulu pernah sempat pelajari itu setengah ular setengah manusia. Tapi itu perempuan. Jadi mungkin kita nggak bakal terlalu dekat ke sungai, jangan cuma ke areanya nanti sebelah sana gitu. Ayo Kang Kos mungkin kita bisa bergeser ke sebelah sana. Oh boleh. Cuma tapi mungkin nggak terlalu dekat. Nggak terlalu dekat aja ya. Bisa kemana tadi ke sana ya? Ke sebelah sana. Sebelah sini ya? Boleh. Ya buat teman-teman angkot kalau yang belum di subscribe, klik subscribe dulu. Ya bener. Minta bantuannya dengan cara like, comment, subscribe dan loncengnya. Share. Oh jangan lupa lonceng. Terus kalau memang ada tempat-tempat di mana itu masih wilayah Bandung, tulis aja di kolom komen. Siap yuk. Ya pelan-pelan, jalannya cukup terjal ya. Cukup banyak. Mungkin bisa kameramen ngeliatin jalan lokasi di sebentar, saya stop dulu. Tadi kita padahal ngelihat di jauh sana ya. Dan ternyata setelah kita datang ke sini nih, di sini ada batu ya. Ini kalau kita lihat secara seperti ini nih. Mungkin boleh deketin nih kali. Boleh nih, ini batu nih. Boleh deketin kali. Boleh. Nih, ini batu nih. Ini kalau kita lihat hanya sebatas batu ya, tapi kalau misalkan untuk dilihat secara dalamnya ini memang ada beberapa kerajaan di sini, kerajaan gaib, kerajaan jin. Jujur, kalau untuk teman-teman bagi yang mau ngerasain silakan ke sini aja, kita coba interaksi di sini.
dengan cara apapun itu supaya ini lebih enak aja gitu, lebih enak. Mau siapa, mau Aiza atau terserah. Asep. Asep. Saya lupa. Ini kayak masih kecantol di channel sebelah. Enggak, karena memang namanya Kang Kos ini sering dipanggil beberapa YouTube. Jadi mungkin beberapa channel YouTube mungkin, jadi dia banyak teman-teman yang lain. Dan mungkin Asep ini ada yang mirip dengan siapa? Kang Aiza. Aiza. Amin. Yang panggilin aja yang di dalam ya, cobain satu. Boleh, terserah sok mau di mana. Mau dimodifikasi atau secara gimana Aiza? Teman. Mau diinteraksi atau diinteraksiin? Jadi Asep ini lagi coba untuk komunikasi yang dibilang Kang Kos tadi ada. Oke. Kenapa? Kok jadi nangis? Ya sebenarnya sedih sih ya. Ceritanya memanggil yang di sini nih. Tapi tiba-tiba yang pertama kita perempuan itu masuk lagi. Ceritain kenapa kejadiannya kayak gitu. Satu, pertama kemungkinan kalau dari tetehnya ini bilangnya sih jatuh dari jurang, iya. Terus ke bawah ke sungai. Udah beres ke bawah ke sungai, ternyata si mayatnya nggak ketemu katanya. Minta tolong dicariin. Infonya kayak gitu. Oh, jadi sampai detik ini itu jenazahnya belum ketemu. Nah, infonya sih kayak gitu ya. Ditambah lagi sayang 1000 kali sayang, sering banget orang di sini, daerah sini nih, bukannya ngehargain keadaan mereka, tapi malah jatuhnya kayak melecehkan. Ya. Kayak merasa mana nggak ada hantunya, nggak ada apa-apanya. Padahal di sini bukan nggak ada hantunya, tapi halnya banyaknya yang positif. Ya, karena memang auranya, karena memang masih dijamah sama manusia ya. Dan mungkin seharusnya kita juga bersyukur ya, dalam arti nggak saling ganggu. Iya. Karena dunia mereka dan dunia kita tuh tipis. Kayak semacam kita nih, ini adalah kalau kita bilang jatahnya para mereka untuk cari makan di bangsa mereka. Kalau kita kan jatahnya tidur. Ya, dan dimanapun kayak semacam kita di rumah ataupun dimanapun posisinya, dimana tempat kita berpijak itu, alam itu pasti menyimpan jutaan energi misteri, seperti halnya di area ini gitu. Tapi tadi aja udah interaksi, dan kita coba siapa yang mau interaksi lagi di belakang, kita coba difrotekin aja ke energi yang di sini. Ada nggak, atau apa Tommy mau coba ngerasain? Boleh apa aja, coba. Tapi kuat nggak ya? Tenang. Nggak bakalan apa-apa, cuma hanya sebatas nih, apapun yang dirasa tadi tinggal ngomong aja ke kamera. Boleh? Oke. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Yang di belakang hati-hati guys. Hati ya, diam. Nggak apa-apa lah. Pak Tommy coba tangannya diginiin. Tapi ini real ya. Kita nggak ada janjian ya. Ini mudah-mudahan bisa. Ini masih. Ntar. Ini dingin nih. Ya bukan karena cuaca ya. Iya. Jadi WTJ ini sedang coba untuk berinteraksi dengan apa yang dibilang Kang Kos tadi di dalam batu ini. Apa yang dirasa? Fokus dan tetap fokus. Apa yang dirasa? Tadi tuh dingin. Terus tiba-tiba tuh dinginnya tuh kayak nggak gimana ya, dinginnya tuh kayak ketarik gitu loh, kayak ada semacam magnet terus kayak anget. Ya, ini tuh apa ya? Kok gini gitu? Itu yang namanya prana. Ya, itu adalah prana kita ya. Udah Pak Domi, kita coba tarik dulu. Tapi ini nggak kenapa-napa. Nggak apa-apa. Ini aja dulu. Nah, ini adalah sebuah bentuk, mungkin bisa disebut kita bilang interaksi sedikit ya. Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran. Intinya dimanapun kita berada, kita jangan selalu meremehkan tempat-tempat
yang mungkin kita bilang tuh tempat karuhun ya khususnya gitu. Karena di sini yang tadi saya bilang mungkin nanti buat kedepannya, buat apa namanya, buat kita cari info ya, mudah-mudahan, karena saya rasa di sini ada seorang sepuh yang mana beliau itu dulunya tuh pendiri ini. Oh di sini itu Di ya? sini tuh. Ini saya rasa. Pertapanya ini. Kalau untuk masukan dari Asep sendiri gimana? Geja lagi saya Pak. Apa Kang Gus? Assalamualaikum. Jadi mungkin kalau kayak kita ya WTJ Ya. yang kita apa ya hanya bisa kasat mata, mungkin yang dirasain tuh cuma hanya merinding-merinding ya. Iya betul, karena memang nggak ada, memang mungkin sensitivitasnya nggak ada Yang gitu. tadi dipanggil si kakek itu ternyata dia datang nih Mas. Ada ya. Gimana ini? Biarin aja. Nggak apa-apa lah. Mungkin ya perkenalan aja sih ya buat kita pertama, Bro. Kalau kita bilang tuh ada apa sih di sini rame-rame? Iya. Ada Ya, acara apa? Jadi dia Kalau tanya, Suara udah minta izin dulu ya. Insya Allah lah, insya Allah mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Terus kita kemana lagi nih untuk mungkin Enggak. bisa agak lebih ke atas. Kang sedikit Bas. lah mungkin ke atas ya Pak, karena posisinya kita di belakangnya ada perempuan, jadi Iya. kasihan juga takut kecapean. Ada teman-teman Ada teman-teman ini baru juga jam 10 lewat keburu lah jam. jam 10 kurang Jam kalau di 10 jam saya sih ya. Oke, yuk kita sambil interaksi lagi di sini. Maksudnya sambil nyari-nyari Hati-hati info. jalannya. Tapi tadi ini Wak, yang cahaya tadi dapat nggak di kamera? Harusnya dapat di mata saya soalnya jelas juga. Iya, Coba juga jelas. Coba memang tadi saya jelasin ke teman-teman, memang kita karena ini no gimmick gitu. Kita masih opsional antara. Tadi saya pikir lampu tower gitu. Tapi hilang. Apa mungkin tadi mata hewan? Cuma kalau mata hewan harusnya kan berpindah. Terus masih ada lah kalau ke center ya. Sekarang Sekarang ya, hilang hilang ada. gitu. Jadi posisinya di sana kan ya? Ya di sini nih tadi tepat banget di sini Pak. Nah, di sini Di sini tapi udah nggak ada. coba mungkin kita bisa naik lagi pelan-pelan. boleh. Ayo Asep. Ya sekarang udah mulai pada ngumpul ya. Dia udah pada berdatangan. Udah pada berdatangan. Soalnya yang mana ini sebenarnya buat di kapasitas malam hari untuk lampu ini sebenarnya lebih ke mengganggu ya, lebih ke mengganggu. Tapi insya Allah nggak apa-apa, kita jalan aja ke atas. Buat teman-teman yang di belakang kamera tetap pelan-pelan. Takut kasihan, Jadi siapa yang ngebahas ini? nggak bisa. Kalau ada mediator mah kita tanya bisa. Takutnya disangka gimmick masuk-masukin sendiri. Nah, aduh ini enak ya ternyata. Ini adem. Cuacanya di sini Ini langsung makin anget ya, Langsung langsung anget nih. Oh iya, beda ya. Benar. Beda antara di sini sama kita tadi di bawah tuh rasanya Beda. dinginnya tuh beda. Ini mah dinginnya lebih Lebih ada anget kayak Anget ya? di depan kompor lah ya. Udah rapatnya pohon ini sama semua nih. Beda perubahan. Nah, kalau Mungkin dilihat Kang Kos. juga ini Pak Tommy. Yuk maju dulu. Oh ya udah di sini. Maju dulu biar semuanya ngerasain. Kenapa tadi saya belum bahas? Karena Nah. dimensi mereka tuh kalau batas wilayah ya, segi batas wilayah tuh ini batas wilayah mereka ini. Nah, sorry. Nah, ini nih. Nah, pohon ini tepat, pohon ini adalah batas wilayah ke atas. Maksudnya penghuni atas sama yang penghuni bawah tuh ya inilah batasnya gitu, pohon ini. Jadi ini kayak ada semacam apa namanya kalau gitu tuh benteng, cuman bentengnya tuh semacam kayak asap ya. Nah, inilah perbatasan mereka antara yang di atas sama yang di bawah. Kalau misalkan mau coba interaksi agak sedikit ke atas, boleh kita nanti lebih ke depan. coba Atau- minta pelan-pelan kita naik Yuk. lagi. Nah, ini batasnya nih. Tapi emang suasana kalau di bawah sama di sini kalau kerapatan Asep nggak terlalu sama ya pohon lah ya. Cuma Malah lebih sebenarnya lebih anget jarang di aja. sini daripada yang di bawah. Ya. Mm-mm. Tapi rasa angetnya lebih kerasa di sini. Ya, mungkin ya masuk ke daerah kakeknya tadi. Ya. Ini kan daerah kakeknya tadi tuh. Itu semua. Ya, pelan-pelan. Mungkin cukup di sini kali ya. Boleh, cukup lah. Jangan terlalu jauh, kasihan juga. Nah, ini adalah batas kalau kita bilang tuh batasan ya, batasan antara yang di bawah Ini Dika, nggak usah terlalu jauh. sama yang di atas. Karena lampu LED kita udah mati satu nih. Waduh, ya udahlah. Udah mati satu ya? Masih aman. Ya, yang tadi saya bilang ini adalah di pohon ini tepatnya ini adalah batasan antara makhluk yang di bawah dengan makhluk yang di atas. Nah, ada suara tuh.
Saya juga bau-bau nyium kayak gimana ya, Pak? Ada apa ya? Maafnya ngomong kalau kita mah anjir. Mungkin yang lain teman-teman di belakang kamera, kalau saya ngerasa sih Bau Apa? kayak bau-bau Apa? amis lah ya. Dan ini, aduh bener ini kerasa banget. Coba Kang Kos sebelah sana. Tadi dari teman-teman belakang kamera ada yang Itu Kang yang di atas pohon tuh. Adin. mungkin kamera bisa dapat nggak ke atas atau gelap banget. Oh. Bentar. Ya, Kang Kos coba lagi komunikasi lagi. Oke. Ya jadi mungkin setelah tadi saya coba berinteraksi sedikit ya. Kenapa, Pak? Bawa sinennya, Pak. Jangan terlalu maksain makanya. Jadi kalau tadi kita Wah, jangan dilawan, setelah saya tadi komunikasi ada beberapa mungkin oknum yang mereka bilang kalian ngapain datang ke sini tiba-tiba terus rame-rame ada apa gitu. Mau nantang atau gimana, tapi tadi saya udah komunikasi enggak gitu. Lebih baik kalian cepet pulang daripada ada kenapa-napa maksudnya gitu. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Jadi gimana mau dilanjut? Ini ratunya cewek ya Om ya? Ya, ini ada Ratunya cewek yang diem terus di atas. yang tadi perempuan itu kan. Iya. Ya, jadi dia tuh ngelilingi ini gunung ini posisinya. Yang tadi saya bilang ininya apa? Ke bawahnya ular, ke sininya manusia. Dia pakai mahkota warnanya emas terus rambutnya panjang. Jadi mungkin karena kalau kayak saya sama Wadika nggak ada background apa-apa, jadi mungkin berasa banget mungkin benturan energinya ya. Jadi nggak ada kayak tameng gitu. Tadi kenapa yang Tapi nggak tahu ya, saya tadi begitu yang saya bilang tadi bau amis ya. Iya. Terus itu rasa mual itu kayak langsung pengen apa ya? Main muntah. Pengen muntah. Dan berkali-kali itu tapi cuma saya tahan karena ya udah satu tadi udah nggak kuat. Sorry ya Wak, bukannya nakut-nakutin. Kemungkinan dari yang ada di dalam badan Wak itu beradu sama yang di sana, dianggapnya ada gesekan, nantang. ada gesekan, Makanya kayak gitu. ada gesekan. Tadi saya ngomong jangan dilawan ya karena dianggapnya menantang. Terus kenapa tadi bau anyir? Boleh disebutin? Boleh. Nah, biasanya makhluk yang seperti tadi yang kata saya bilang ke bawah ular ke atas manusia itu dia sukanya darah. Makanya tidak sedikit ataupun mungkin di beberapa kampung ada orang yang ke kebun tiba-tiba meninggal terus di dadanya kayak semacam cakaran, itu biasanya ulah makhluk seperti itu. Itulah dia tuh penggambarnya darah manusia, penggambarnya. Kalau dari Asep mungkin masih ada yang mau disampaikan. Ya pertama ini sekarang udah mulai keganggu. Ya mungkin ada satu atau dua belah pihak di sini sebenarnya punya isi, tapi mereka nggak sadar sebenarnya isinya itu saling beradu ya. Bukan cuma Wadika sih, ada juga di penonton kita juga. Di belakang kameramen ya. Ya itu sebenarnya lagi diadu, cuman ya untung aja santai aja. Intinya kita bawa relax aja. Ketika kita ngelawan itu otomatis pasti bakal benturan, Pak. Gitu. Tapi kalau kitanya cuek, bodo amat lah, terserah. Itu tidak, kita nggak bakalan ngerasa apa-apa. Jadi biasanya kapasitas itu ketika orang tersebut mencoba belajar untuk semacam kayak tirakat ataupun biri-biri tertentu, itu biasanya ada medan magnet yang berbenturan gitu. Sama halnya kalau kita misalkan posisinya polos, ya dia pun polos gitu. Jadi mereka pun ngerasain lah ya. Iya, ngerasa Orang-orang itu pasti. tuh Nih, Wak, keluar lagi tuh. Mana? Tuh. Mana? Ini di sini. Lurus sama tangan saya. Tuh, Oh, iya. ada lagi. Oh iya. Hey, Jadi ini apa yang dilihat Asep? Assalamualaikum. Ini nggak usah disebutin lah, Asep. Ya intinya gini aja. Kita sedikit mau closingnya di mana, di bawah atau di sini aja. Kita cukup aja lah, cukup ya. Karena dia udah ngasih sinyal. Mending closing di bawah aja, Pak Tom. Ya. Yuk kita Ya, closing, pokoknya- ini udah ngasih sinyal soalnya. Assalamualaikum. Takut ada apa-apa. Udah. Yuk kita closing. Jadi lumayan ya, lumayan Lumayan kerasa. rasanya lumayan kerasa ya bagi orang saya yang awam dengan hal yang seperti itu gitu. Yuk. Oke teman-teman, kayaknya kita cut dulu, nanti kita lanjut closing di bawah. Di bawah aja. Karena menurut Kang Kos juga udah nggak kondusif gitu ya. Tidak kondusif soalnya. Oke, Nah itu ada suara anjing menggonggong, itu biasanya ada sinyal ke makhluk seperti Iya, yang bunyi au.
Nah, oke teman-teman Angpot, tadi kita udah sedikit silaturahmi di Cuiat Tadabur Alam sama Kang Kos, ada Wadika sama saya kan tadi udah cukup ngerasain di lokasi Gunung Batu. Cuma memang posisinya balik lagi tempat wisata, silakan kalau mau berkunjung di tempatnya lumayan sejuk dan lumayan enak sih kalau tempat buat wisata. Ini hanya memang karena kondisinya tidak ada pengunjung lain gitu. Hanya tim kita aja yang bersilaturahmi ke sini. Nah, nanti mungkin ada pesan-pesan dari Kang Kos sebelum kita closing. Saya yang terakhir aja nggak apa-apa. Ya mungkin pesannya ya bagi saya khususnya dan umumnya mungkin buat teman-teman semua, ketika kita dimanapun berada jangan lupa untuk beradab dan beretika gitu. Karena apapun kondisi dan kegiatan kita itu mereka tetap dekat dengan kita. Intinya gitu. Kalau dari saya, pertama, hal-hal mistis seperti ini tuh sebenarnya di semua tempat ada. Nggak cuma di tempat yang gelap-gelap kayak gini, itu sebenarnya ada. Cuman bedanya itu satu dari sering interaksinya manusia atau tidak, yang kedua dari adabnya kita. Semakin kita adabnya kurang baik, apalagi menyekutukan, itu jadi hal-hal yang negatif lah. Nah, untungnya di tempat seperti ini sebenarnya halnya masih positif ya, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Ya paling nitip disclaimer, kalau tempat ini sih kalau menurut saya sebenarnya baik, nggak ada hal yang buruk. Tapi balik lagi dari diri kita juga, kalau misalkan kita melakukan hal yang negatif dan beradab secara negatif, ya balik lagi umur mereka sebenarnya lebih tua daripada kita. Ya, makanya jangan sampai kita ngeganggu hal-hal yang pertama lebih tua, yang kedua yang lebih sering tinggal di sini. Kalau menurut saya gitu. Dari Wadika mungkin yang dirasain. Udah jadi lawan, udah. Jadi memang saya baru pertama kali yang seperti ini. Dingin atau gimana sih, Pak? Mungkin ini masih sisa-sisa kali ya. Jadi ya saat ini tuh baru pertama kali ngerasain yang hal-hal seperti ini, untuk langsung turun ketemu dengan hal yang seperti ini. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa kalau ingin mencoba merasakan bisa di sini. Dan di sini pun bukan tempat yang horor menurut saya, karena pernah beberapa waktu saya datang ke sini tuh dengan hari itu siang hari. Dan di weekend ya. Dan di sini pun tempatnya bagus. Mungkin ada teman-teman di sini yang pengen main ke sini ya, Wak. Jadi bisalah ke sini. Ya silakan kalau mungkin mau camp atau mau wisata, Gunung Batu cukup keren. Apalagi masih cukup asri di sini. Masih cukup asri. Nah, oke teman-teman. Jadi demikianlah buat Jerry Jelajah Misteri kali ini, dan memang kita no gimmick. Yang memang tadi yang kita omongin, yang kita rasain, yang kita lihat, ya memang kita omongin gitu. Jadi nggak ada no gimmick bikin settingan pura-pura ada penampakan dan lain-lain. Kerasa nggak perlu lah, karena penonton kita pun udah pinter dengan hal kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman yang mungkin bisa lihat, ya mungkin punya kelebihan khusus di kamera, mungkin nanti bakal kelihatan. Nah, kita ambil shoot juga beberapa footage di sini. Oke, cukup ya. Mungkin satu lagi Om, kali ada teman-teman yang bisa ngasih info atau cerita atau memang tempat di waktu nanti kita Angpot bisa datang ke sana. Kita ke sana ya, Wak ya. Siap. Betul. Tapi kalau memang nanti punya cerita bisa lah ya tulis di kolom atau nanti di email di bawah ini gitu. Oke, kita pamit, masih di Angpot episode Jerry kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.